Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini kami berkesempatan untuk menjelaskan tentang distribusi frekuensi dan jenis grafik di mata kuliah statistika. Di kelompok satu dengan beranggota pertama ada Jahdan Filah, lalu ada Ferry Haryanto, lalu ada Muhammad Ilhamsyah Ali Wibawa, dan terakhir ada saya, Wisnu Adi Herianto. Lalu kita akan masuk ke pembahasan pertama, yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ilhamsyah Ali Wibawa. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya dari Wisnu. Saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi sering juga disebut sebagai tabel frekuensi. Bentuk penyajian ini data yang semula masih mentah, termasuk data yang telah diurutkan, disusun dalam kelompok-kelompok data tertentu atau kelas-kelas tertentu. Jadi dia kayak diurutin gitu. Oke. Istilah-istilah distribusi frekuensi dibagi menjadi 5. Yang pertama ada kelas. Kelas adalah penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi yang masing-masing dinamakan batas kelas. Untuk memudahkannya, dapat digunakan perumusan Stargate seperti ini. Ini untuk rumusnya, jumlah kelas sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Di sini N adalah jumlah data observasi. Oke, lanjut. 2 yaitu batas kelas atau kelas limit. Batas atas kelas atau kelas limits adalah 2 angka yang dijadikan sebagai pembatas kelas yang terdiri dari batas kelas atas dan batas kelas bawah. Tepi-tepi batas kelas atau kelas boundaries dikatakan juga sebagai batas kelas nyata atau actual class limit. 3. Panjang kelas atau lebar kelas atau ukuran kelas atau dalam kurung kelas interval atau class size. Interval kelas adalah jangkauan atau jarak antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya secara berurutan. Interval kelas tersebut ditentukan dengan menentukan beda antara batas kelas bawah suatu kelas dengan batas kelas bawah kelas sebelumnya atau sesudahnya. Dalam menentukan interval kelas, perlu diketahui terlebih dahulu jangkauan atau beda antara angka data terbesar dengan angka data terkecil. Selanjutnya, dapat digunakan perumusan sederhana seperti berikut ini. Untuk rumusnya, interval kelas sama dengan jangkauan dibagi jumlah kelas. Keempat, frekuensi. Frekuensi adalah angka yang menunjukkan banyaknya data individual yang terdapat dalam satu kelas. Kelima, nilai tengah atau midpoint. Jika serangkaian data mentah atau termasuk yang sudah diurutkan
sudah disajikan dalam bentuk per kelompok dalam bentuk distribusi frekuensi. Maka, sifat keaslian data tersebut sudah hilang. Bilangan-bilangan yang dapat mewakili kelas-kelas tertentu yang diperoleh dengan jalan atau cara merata-ratakan batas kelas yang bersangkutan, dalam arti yaitu rata-rata hitung dari kedua batas kelasnya atau tepi kelasnya. Untuk rumusnya, nilai tengah sama dengan batas kelas bawah kelas ditambah ke batas kelas atas dibagi 2. Oke, untuk selanjutnya ada jenis distribusi frekuensi yang akan dibacakan oleh Wisnu Adi Herianto. Untuk Mas Wisnu boleh saya dilanjutkan. Baik, terima kasih untuk Mas Ilham atas penerangan dari istilah-istilah data. Dilanjut ke jenis distribusi frekuensi. Untuk jenis distribusi frekuensi itu ada 3. Yang pertama itu ada distribusi frekuensi biasa, yang kedua ada kumulatif, dan yang terakhir ada relatif. Dan untuk distribusi frekuensi biasa, distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi ada 2 jenis, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi peristiwa, atau bisa juga disebut dengan kategori. Yang pertama, untuk frekuensi numerik adalah distribusi penyatuan kelas-kelasnya disusun secara interval didasarkan pada angka-angka. Sedangkan frekuensi peristiwa atau kategori adalah jenis distribusi frekuensi yang mengkelompokkan datanya disusun berbentuk kata-kata atau kualitatif. Di sini kita bisa lihat untuk contoh tabel distribusi frekuensi nilai statistik itu merupakan contoh dari frekuensi numerik. Lalu untuk contoh tabel perbandingan jumlah perokok itu merupakan frekuensi peristiwa atau kategori. Lanjut, untuk jenis distribusi frekuensi yang kedua, ada distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif merupakan data statistik yang menyajikan frekuensi dari data yang dihitung dengan ditambah-tambahkan, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Dibedakan menjadi 2, yaitu ada frekuensi kumulatif atas atau yang biasa kita lihat dengan FK dalam kurung A, yaitu frekuensi yang angka-angkanya ditambahkan dari bawah ke atas. Lalu yang kedua, frekuensi kumulatif bawah atau FK dalam kurung B, yaitu frekuensi yang angka-angkanya ditambahkan dari atas ke bawah. Dan untuk contohnya, kita bisa lihat ada kolom nilai frekuensi, lalu ada FKB yang disebut atau frekuensi kumulatif bawah, lalu ada FA frekuensi kumulatif atas. Dan dilihat juga untuk FKB itu dihitung dari atas ke bawah, sedangkan untuk FKA itu dihitung dari bawah ke atas. Seperti itu. Lalu dilanjut ke yang 3, distribusi frekuensi relatif. Untuk distribusi frekuensi relatif, itu merupakan jenis statistik yang di dalamnya menyajikan frekuensi dalam bentuk angka persentasi. Nilai persentasi yang dihitung dengan menggunakan rumus P% sama dengan frekuensi dikali dengan 100 dibagi dengan jumlah data. Atau yang bisa kita singkat dengan P% sama dengan F dikali 100 dibagi dengan N. Contohnya seperti berikut.
tabel distribusi frekuensi kumulatif umur mahasiswa. Dan di sini sudah dihitung melalui frekuensi dibagi dengan jumlahnya data dan dikali dengan 100, sehingga untuk umur 22 sampai 27 mendapatkan persentase sekitar sebanyak 25%. Lalu untuk umur 28 sampai 33 setelah dihitung mendapatkan persentase sebanyak 48%, dan yang terakhir ada 34 sampai 39 itu mendapatkan persentase sebanyak 27%. Lalu ada tahapan-tahapan penyusunan tabel frekuensi yang akan dijelaskan oleh Saudara Jahdan Villa. Silahkan. Oke, terima kasih Mas Wisnu. Di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan tahapan penyusunan tabel frekuensi. Ya, lanjut. Secara umum, langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Pertama, menyusun urutan dari data yang diobservasi dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang pertama ini kita bisa observasi data apa aja ya. Kalau di sini saya ambil contohnya data tinggi badan orang umumnya. Kita bisa mendata itu kan datanya acak semua. Nah, di sini kita lanjut tentukan nilai maksimum terbesar dan nilai minimum terkecil dari data mentah. Kemudian dihitung rentan atau jangkau atau range dengan menggunakan R, rumus R X max X min. Di sini X max X min itu dari dari data terbesarnya yang kita dapat dan dikurang dari data kecil yang kita dapat. Nah, nanti dapat hasilnya gitu. Yang ketiga, menentukan banyaknya kelas dengan rumus terang. K dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Di sini log N-nya itu eh, jumlah dari data yang kita observasi sebelumnya. Nah, ya K-nya itu banyaknya kelas. Nah, dari banyaknya kelas itu nanti dibagi ke log jumlahnya observasi tersebut. Lanjut. 4. Menentukan panjang atau lebar atau ukuran kelas interval. Dari tiap kelas dengan rumus CI sama dengan R dibagi K. CI merupakan bilangan bulat yang mempunyai nilai kelipatan 3 atau 5 yang diperoleh dengan cara membulatkan ke atas dari hasil perhitungan. Menentukan batas-batas kelas, serta memasukkan setiap individu atau item dari data yang diobservasi ke dalam kelas yang bersangkutan dengan cara TBK sama dengan BBK dikurang 0,5 skala kecil, tak sama dengan BAK ditambah 0,5 skala kecil, skala terkecil, panjang interval kelas sama dengan tak dikurang TBK keterangan, tak sama dengan tepi atas kelas, TBK tepi bawah kelas. Ini apa ketutupan? Ketutupan ini loh. BAK batas atas kelas, BBK sama dengan batas bawah kelas.
Dilanjut. Membuat tabel distribusi frekuensi yang terdiri atas. Yang keenam, membuat tabel distribusi frekuensi yang terdiri atas kolom interval kelas, teli, dan frekuensi. Enamnya itu frekuensi kelas adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu dari data acak beri. Di sini tuh data kelas, teli, frekuensi ini tabelnya untuk menginput data. 7. Menghitung jumlah frekuensi teli dalam kolom teli sesuai dengan banyaknya data lalu isi kolom frekuensi sesuai dengan data teli. Contohnya di bawah ini ada kolom kelas 50 sampai 55. Teli 3 di frekuensi 3. Yang di sini 56 sampai 61 dengan teli 7 dengan teli 6 dengan frekuensi 7. Ya. Nah, di sini akan dilanjutkan jenis-jenis grafika frekuensi oleh Ferry Arianto. Baik, terima kasih Mas Jahdan. Saya akan meneruskan presentasi dari Mas Jahdan. Jenis-jenis grafik frekuensi terbagi menjadi 3. Yang pertama, histogram, dan yang kedua, poligon, dan yang ketiga, kurva Ogive. Baik, lanjut. Nah, pada histogram ini, data tidak lagi disajikan dalam bentuk tabel-tabel, melainkan dalam bentuk diagram, penyajian. Dalam bentuk diagram ini memudahkan setiap orang yang ingin membaca data dengan cepat. Hanya saja, informasi yang diperoleh oleh pembaca tidak lagi jelas dan rinci. Untuk tabelnya ada di sebelah kanan sini. Lanjut, Mas. Dan yang kedua untuk poligon. Poligon sama seperti histogram. Poligon digambar pula dalam suatu bagian salib atau sumbu dengan angka-angka koordinat dan absis yang sama. Hanya saja masing-masing kelas berikut tidak dilukiskan dalam bentuk 4 persegi panjang, melainkan dalam bentuk garis yang menghubungkan tiap titik tengah ke masing-masing. Dan untuk tabelnya ada di sebelah sini. Poligon frekuensi, dan yang untuk histogram ada di sebelah atas kiri. Baik, lanjut, Mas. Dan untuk kurva Ogive itu adalah suatu bentuk grafik distribusi frekuensi yang merupakan patah-patah yang menghubungkan tinggi frekuensi kumulatif dari tiap-tiap kelasnya. Dan untuk Ogive positif menjerumus dari bawah 99,5 ke 120 di bagian paling kanan. Dan untuk Ogive negatif dari sebelah kanan bawah ke 120 bagian atas kiri. Baik. Dan untuk contoh kasus akan diteruskan oleh Wisnu Adi Herianto. Baik, terima kasih Ferry untuk penjelasan dari jenis-jenis grafik. Saya akan masuk ke dalam contoh kasus untuk distribusi frekuensi. Berikut adalah data nilai rapot kelas 12 semester 1 dan 2. Di sini diinstruksikan untuk membuat distribusi frekuensi berdasarkan data nilai rapot dari kelas 12 semester 1 dan 2. Dan di sini kita akan memakai Microsoft Excel. Untuk pembuatan distribusi frekuensi bisa juga dibuat dengan IBM SS
IBM SPSS. Itu bisa di-download melalui Google. Lalu untuk hari ini yang kita akan jalankan itu pembuatan distribusi frekuensi melalui Microsoft Excel. Untuk tahapan-tahapannya ada di sebelah sini. Pertama, kita masukkan data dari nilai distribusi. Lalu yang kedua, memasukkan batas atas. Ketiga, kita ke data analis. Lalu langsung masuk ke menu histogram. Maka langsung saja kita ke dalam Microsoft Excel-nya. Langsung kita praktekkan. Sudah terlihat? Maaf teman-teman, untuk Microsoft Excel sudah terlihat? Sudah. 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 Baik. Sudah. Untuk di sini saya sudah menaruh data nilai dari rapot kelas 12 semester 1 dan 2. Di sini sudah tertera dari dari A3 maaf sampai dengan A52. Lalu untuk lanjut, mungkin teman-teman ada yang ingin mencoba di rumah. Jika tidak ada data analisnya, maka harus diaktifkan terlebih dahulu dengan mencet file, lalu ke more, lalu ke option. Di sini kita akan mengklik add ins. Nah, di sini saya sudah mengaktifkan analisis toolpack. Untuk teman-teman yang belum mengaktifkannya, langsung saja diaktifkan analisis toolpack-nya, oke? Di sini saya cancel saja. Di sini saya sudah ada data juga untuk batas atasnya. Lalu kita mulai dengan buat data analis. Di sini diklik data analis. Lalu kita pilih histogram. Kita klik OK. Untuk input range-nya kita input dari A3 sampai dengan A52 untuk datanya. Oke, di sini kita klik masukkan data, lalu kita beralih ke bin range. Itu dari C4 maaf sampai dengan C8. Lalu kita masukkan lagi datanya. Setelah itu kita klik yang output range untuk menentukan di mana outputnya nanti berada. Di sini saya memilih C10 sebagai tempat keluarnya output. Lalu di sini kita harus mencentangkan kumulatif presentasi dan char output. Maka untuk output yang keluar, kita klik OK. Maka di sini sudah ada untuk frekuensi, lalu kumulatif, dan ada juga jenis grafiknya yaitu histogram. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal-